Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diego Nardianto. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Santai di Studio TV Al-Fusha. 2012 merupakan tahun berdirinya SMP Al-Fusha. Menuju satu dasawarsa dalam perjalanannya. Segudang prestasi telah diraih dalam berbagai bidang. Ilmu agama dan ilmu umum berjalan berdampingan, membekali para santri yang siap bersinergi dalam membangun negeri. SMP Al-Fusha, pilihan pasti dalam mendidik generasi santri. Sudah hadir di studio TV Al-Fusha, Kepala Sekolah SMP Al-Fusha Kedung Wuni, Ibu Karisma Hidayah SPD. Selamat pagi Bu Karisma. Selamat pagi Pak Nardi. Bagaimana kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bisa baik. memenuhi undangan dari Pak Nardi dalam Iya. acara ngobrol santuy. di Sabtu ini. Oke, terima kasih Bu Risma. Oke, Sama-sama. Karisma Hidayah itu panggilannya Bu Risma ya? Betul sekali Bu Risma. Ya, Oke, saya Bu memang Risma. dipanggil Bu Risma. Bu Risma. Bu Risma ini merupakan sosok kepala sekolah SMP Al-Fusha yang baru ya, telah menggantikan kepala sekolah yang lama. Nah, nanti kita akan mengulas banyak tentang SMP Al-Fusha dan tentunya tentang Bu Risma sendiri ya. Siap Pak Nardi. Oke, siap ya. Kita coba untuk pertanyaan yang pertama. Seperti kuis Pak Nardi ini. Iya ini ya. Menurut Bu Risma, Iya. Al-Fusha itu bagaimana Bu? Al-Fusha. Al-Fusha. Al-Fusha itu luar biasa. Satu kata luar biasa. Kenapa? Lembaga pendidikan di Kabupaten Pekalongan yang berkembang sangat pesat, yang mana ada SMP, SMA, Dan SMK, SMK, betul, iya. di dalamnya. Dengan sistem pendidikan yang berbeda, yaitu sistem pendidikan yang terpadu, Yang terpadu. iya, dan iya. terintegrasi dengan pondok pesantren Pak Nardi. Oh iya, berarti lengkap gitu ya. Iya. Sekolah iya, pondok Pondok pesantren juga juga iya. Iya. Nah, Al-Fusha sendiri itu juga memiliki cara khusus Pak Nardi dalam membangun karakter peserta didiknya. Iya, bagaimana itu Bu? Melalui pembelajaran pendidikan agama Islam yang dikembangkan dalam wadah Madrasah Diniyah Sanawiyah, Madrasah Diniyah Awal Aliyah. Berarti selain SMP, SMA, SMK juga ada Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Aliyah. Iya, betul Oke. sekali. Oke. Bu Risma itu lulus tahun berapa Bu? Saya lulus itu tahun 2013 Pak Nardi. Tahun Lulus 2013. kuliah ya, lulus Iya, kuliah lulus 2013. kuliah. Nah, ketika pertama kali masuk ke Al-Fusha, itu hal yang membuat Bu Risma masuk ke Al-Fusha itu apa Bu? Hal yang membuat saya masuk Al-Fusha, sedikit cerita Pak Oh Nardi. iya. Saya lulus September 2013. Dinyatakan lulus dari perguruan tinggi, Iya. baru lulus Fresh graduate. fresh Oke. graduate, yang mana keinginan mengajar di sekolah itu sangat besar sekali. Karena masih Saya baru gitu iya, ya. saya memasukkan lamaran ke berbagai sekolah Di sekitar- Kabupaten iya, Pekalongan. betul. Sekitar 10 lamaran Banyak ke juga ya. sekolah-sekolah, iya. Hanya ada satu Pak Nardi Iya. yang mengundang saya untuk mengikuti tes. Itu udah lolos atau hanya ikut tes? Ikut tes, Hanya ikut tes. akan tetapi belum beruntung untuk Belum lolos. beruntung. Dan akhirnya di sini ya. Iya. Dan Nah. karena kejadian yang kemarin tadi saya tidak lolos, saya memperbaiki sistem saya belajarnya, terus saya juga tetap semangat untuk melamar ke berbagai macam sekolah, termasuk salah satunya di Al-Fusha. Al-Fusha. Tapi alhamdulillah saya meyakini, bersyukur sekali tadi ketidakterimaan saya itu di sekolah tersebut, saya ternyata ditempatkan di tempat yang terbaik untuk bernasrul ilmi, yaitu di Al-Fusha, sehingga Mungkin, ya. itu bisa berbincang-bincang dengan Pak Nardi. Mungkin beda lagi ceritanya kalau misal Bu Risma sudah keterima di sekolah lain ya Bu ya. Iya, beda Nggak sekali akan mungkin. bisa menghadiri acara ini ya. Iya, Oke, sampai saat ini kan 7 tahun ini berarti ya, Iya, dari saya tahun berarti 2014 ya 2014 saya di masuk Al-Fusha. sampai 2021, 7 tahun. Itu yang membuat Bu Risma bertahan di Al-Fusha itu apa sih Bu? Yang membuat saya bertahan selama 7 tahun ini, satu, ada banyak hal sih Pak Nardi yang membuat saya bertahan, diantaranya satu, lingkungan yang baik. Lingkungan baik Lingkungan ya, pesantren. pondok Oke. pesantren, yang mana di sini banyak sekali anak-anak yang menimba ilmu. Ini tempatnya anak-anak menimba ilmu. Ilmu Tidak agama hanya ilmu tentunya ya. pengetahuan, tetapi juga ilmu agama.
Saya ketika melihat anak-anak sedang mengaji, sedang sholat berjamaah itu berasa Adem gitu ya. adem, nyaman, teduh sekali. Teduh sekali, luar Itu biasa. salah satunya. Dan juga hubungannya seperti keluarga yang tercipta antara pengasuh, ketua yayasan, masing-masing kepala unit pendidikan di lingkungan Al-Fusha, rekan-rekan guru, ustadz ustadzah, semuanya baik sekali. Kita punya satu tujuan yang sama, yaitu hikmah kepada pondok, hikmah kepada santri, hikmah kepada Al-Fusha. Oke. Ini kan Bu Risma itu awal mula di sini kan guru ya. Iya, betul. Guru matematika. Dan sekarang menggantikan kepala sekolah yang lama menjadi kepala sekolah yang baru ya. Iya. Dari guru terus ketika ditunjuk menjadi kepala sekolah, itu bagaimana perasaan Bu Risma saat itu? Perasaan saat itu tidak bisa diungkapkan, Pak Nadi. Tidak bisa diungkapkan. Hanya bisa menangis. Hanya bisa menangis. Menangis bahagia atau menangis yang apa ini? Menangis lebih ke ini beban yang sangat berat yang harus saya tanggung, mungkin karena pemimpinnya perempuan ya. Jadi baper ya. Perasaan. Tapi insya Allah karena gini Pak Nardi, tidak pernah terbesit dalam pikiran saya untuk mengemban amanah yang begitu luar biasa menjadi kepala SMP Al-Fusha, yang mana Pak Nardi juga ketahui sendiri SMP Al-Fusha SMP yang sudah maju, yang mana total santrinya itu 865 Pak Nardi. Oh, udah ratusan santri ya. Betul. Dan itu dibebankan ke Bu Risma ya, sebenarnya tidak dibebankan, cuman memang diamanai gitu ya. Diamanai untuk memanage. Tidak hanya ratusan santri juga, tetapi ada 45 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Saat itu memang saya berpikiran, pertanyaan di hati saya, apakah saya bisa sanggup untuk mengemban amanah ini. Oke. Tapi saya harus siap menerima, harus siap melaksanakan, karena ini amanah. Saya harus melaksanakan dengan tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Ya, karena kita ketahui ya Bu Risma, kalau di Al-Fusha itu ya memang harus siap ya. Iya. Selain siap juga harus totalitas gitu harus ya. Totalitas tanpa batas. Totalitas tanpa batas. Alhamdulillah ini Pak Nardi 5 bulan menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah saya punya rekan-rekan yang sangat luar biasa baiknya. Kepala unit di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fusha, rekan-rekan guru, ustadz ustadzah yang siap membantu saya, siap mensupport saya dengan segala program-program yang sudah dirancang. Nah, karena kekeluargaan itu jadi kita saling support gitu. Betul ya Bu Risma ya. Kita satu kesatuan Al-Fusha, luar biasa sekali ya. Nah, dari perjalanan menjadi kepala sekolah yang baru, rencananya ke depan dalam menahkodai SMP Al-Fusha itu bagaimana Bu? Rencana ke depan ini saya masih melanjutkan program yang terbaru ya. Terdahulu apa terbaru? Terdahulu Pak Nardi. Berarti estafet ya? Estafet ya. Bagaimana itu Bu? Iya. Program unggulan di Al-Fusha itu adalah program bahasa Pak Nardi. Bahasa, bisa diceritakan program bahasa yang seperti program apa? Artinya di sini pemberian pelatihan santri untuk menguasai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, agar santri itu dapat mengikuti perkembangan zaman, karena kita berada di era revolusi 4.0. Oke, berarti menjawab tantangan zaman gitu. Betul sekali. Oke, luar biasa. Harapannya ke depan SMP Al-Fusha menerapkan percakapan Inggris setiap waktu dan setiap tempat. SMP itu ya Bu ya? Kita udah diajarkan bahasa Inggris gitu ya? Padahal itu ya Pak Nardi, di SD-nya itu belum diajarkan ya? Oh iya, berarti mulai dari dasar ya Pak? Mulai dari dasar. Tidak hanya itu Pak Nardi, kita nanti insya Allah ke depan pembelajarannya kita berbasis IT. IT, di samping berbahasa Inggris juga mengedepankan IT, karena memang zamannya sudah IT gitu. Betul. Ya Bu ya. Jadi tidak hanya mampu berkomunikasi bahasa Inggris, akan tetapi mampu cakap dalam bidang IT. Jadi tidak diragukan lagi, memang SMP Al-Fusha itu menjawab tantangan zaman. Betul. Kan zamannya memang seperti ini ya, kita usahakan untuk mengikuti. Jadi untuk wali santri atau bapak ibu yang di rumah, jika ingin menyekolahkan anaknya, jangan ragu, SMP Al-Fusha pilihannya. Ya. Oke, kita rehat sejenak Bu Risma ya. Oke, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Pondok pesantren dan sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Oleh karena itu,
Lingkungan pondok pesantren dan sekolah menjadi faktor utama dalam membangun pribadi yang utuh dan berakhlak mulia. Lingkungan yang bersih menciptakan rasa aman dan nyaman. Ruang belajar representatif dan guru-guru yang profesional menjadi kunci semangat belajar setiap santri. Dengan adanya fasilitas yang memadai, seperti masjid yang besar dan terawat, ditujukan untuk mendorong para santri agar giat dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Adanya perpustakaan dengan ruang baca yang nyaman meningkatkan para santri untuk memudayakan membaca buku dan berdiskusi. Agar para santri dapat terus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, pondok pesantren dan sekolah menyediakan komputer yang lengkap dengan koneksi internet yang stabil. Kafe dan kantin ditunjukkan untuk santri sebagai sarana belanja makanan dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Sekolah dan pondok pesantren bukan hanya tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan ilmu agama, akan tetapi tempat di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Anak-anak adalah bibit unggul yang harus kita siram dengan kasih sayang dan semangat keteladanan. Hingga saatnya nanti, mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlakul karimah, religius, dan berwawasan global. Al-Fusha Junior High School, be the next smart and religious. SMP Al-Fusha Kedongmuni siap mencetak peserta didik yang unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, taat beragama, berketerampilan, dan berwawasan global. Al-Fusha Junior High School, be the next smart and religious generation. Kembali lagi dalam acara Ngobrol Santai bersama narasumber kita Bu Karisma Hidayah, Kepala SMP Al-Fusha Kedongmuni. Kita masuk ke segmen berikutnya. Siap? Siap Pak Nardi. Oke. Kita pertanyaan yang pertama ini Bu. Lebih suka laki-laki yang romantis apa yang bekerja keras Bu Risma? Aduh, pertanyaan selanjutnya sudah ke ranah pribadi ini Pak Nardi. Iya, apa-apa, kita akan Laki-laki romantis atau pekerja keras? Boleh dua-duanya Pak Nardi? pilih salah satu. Pilih salah satu. Kalau saya diminta untuk memilih salah satu, saya lebih menyukai laki-laki yang pekerja keras Pak Nardi. Alasannya apa kok memilih yang pekerja Alasannya keras? kenapa? Karena tidak dipungkiri bahwa setiap wanita pasti mendapatkan seorang laki-laki yang mau bekerja keras dengan gigih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab laki-laki itu menjadi tulang punggung Keluarganya ya. Ingat Pak Nardi, laki-laki itu punya dua ibu yang harus dibahagiakan. Oke. Yang pertama ibunya, yang kedua ibu dari Ibu anak-anaknya. dari anak-anaknya ya. Itu. Untuk selanjutnya mungkin itu apa? Karena pria pekerja keras itu kalau menurut saya lebih mudah beradaptasi Pak Nardi. Lebih mudah beradaptasi. Segala macam perubahan kehidupan, karena di hidup ini kan kadang ada susah, ada Iya, senang, roda itu roda berputar. berputar. Nah, ketika hal-hal yang mungkin pada masa kesulitan, seorang pekerja keras itu pasti akan insya Allah mampu bangkit. Mampu bangkit untuk Kembali. memang karena tanggung jawabnya. Betul sekali. Itu kenapa saya memilih laki-laki Pekerja pekerja keras. keras. Nah, ini luar biasa sekali ya Bu Risma memilih laki-laki yang bekerja keras. Yang tidak bekerja keras minggir dulu. Oke, kita lanjut. Iya. Dari laki-laki yang bekerja keras itu mungkin salah satu pria idamannya ya.
Atau Pria mungkin idaman. pria idaman Bu Risma itu yang seperti apa selain pekerja keras? Laki-laki idaman atau pria idaman? Pastinya Mm-mm. semua orang mengidamkan. Seorang wanita ya, Iya. mengidamkan laki-laki yang soleh, Soleh bertanggung tentu. jawab. Heeh. pekerja keras tadi, Mm-mm. dapat membahagiakan dunia dan akhirat, dan masih banyak lagi kriteria Masih idaman banyak. yang lainnya Pak Nardi. Oke. Akan tetapi saya lebih suka laki-laki yang berwawasan luas Pak Yang Nardi. berwawasan luas. Heeh. Kenapa Bu? Karena seorang laki-laki yang berwawasan luas itu ketika diajak ngobrol Pak Nardi, nyambung ya istilahnya. Nyambung ya. Nyambung. Jadi dalam kehidupan kita itu tidak boring, tidak Tidak boring. monoton Banyak gitu ya. sekali topik yang bisa kita bahas Pak Nardi. Oke. Semisal saya perempuan mempunyai masalah, Mm-mm. kita bisa mencurahkan, diberikanlah Solusi-solusi. Oh, sehingga seperti itu. dapat dibimbing dan diarahkan menjadi lebih baik. Hmm. Tidak hanya itu Pak Nardi, Iya, saya juga apa lagi punya laki-laki kriteria laki-laki Kriterianya. itu seseorang yang kelihatan jiwa kepemimpinannya, Jiwa kepemimpinannya, leadershipnya. leadershipnya Oke. bagus. Saya suka sekali. Seperti itu ya. Iya. Mungkin di Alfusa ada ndak ini yang Pak masuk Nadiem kriteria? mungkin. Oh, Pak Nadiem termasuk Saya tidak? sudah punya istri Bu, jangan seperti itu Bu. Aduh, sayang sekali ya. Iya. Nah, mungkin Ya. mungkin yang lain ada ini ya, gambarannya seperti yang diceritakan sama Bu Risma. Mungkin. Mungkin ada ya. Mungkin. Cuman memang belum itu aja gitu ya. Itunya. Oke. Nah, ini kan Bu Risma kan hampir kesehariannya itu di sekolah gitu Betul ya. sekali, dari pagi sampai hampir sore Pak Nadi. Iya, hampir Sekarang saya sore. di sekolah terus. Itu kan pasti ada hal-hal yang membuat Bu Risma itu senang gitu ya dalam keseharian di sekolah. Itu contohnya seperti apa Bu? Senang, mood buster saya ketika Nah, jenuh Moodbuster, itu ya. melihat anak-anak yang sedang belajar Pak Nadi. Yang sedang Yang belajar. sedang belajar, yang sedang mengaji Al-Quran, Mm-mm. yang sedang mengaji kitab-kitab, Wah, raut wajah anak-anak yang Mm-mm. sedang menimba ilmu itu sangat menyejukkan. sangat menyejukkan. Kita ikut adem gitu Ikut melihatnya adem, ya. ikut Oke. sejuk lah tadi Sejuk ya. hatinya. Oke. Itu yang membuat saya senang sekali. Makanya bertahan sampai sekarang ini ya Bu Itu ya. salah satunya. Nah, kalau tadi itu yang merupakan yang kesenangan. Iya. Kalau hal-hal yang membuat mood busternya Bu Risma tidak baik, nah, itu Hal apa yang Bu? tidak saya sukai mungkin Yang ya. tidak disukai mungkin ya. Ketika saya tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik Pak Nardi, Oh, ini yang malah diri sendiri iya, ya? ke diri saya sendiri. Jadi saya memang harus memanage waktu saya dengan baik, karena tugas saya itu Mm-mm. bisa dibilang tidak sedikit Pak Nardi. Iya, iya, iya. Tugasnya saling bersinergi, yang mana jika tugas satu itu terlambat untuk diselesaikan pasti akan berdampak kepada ke tugas-tugas yang berikutnya. lain. Oh, Itu yang iya. saya sangat hindari sekali. Iya, berarti manajemen waktu itu sangat penting sekali ya. Betul sekali Pak Nardi, kita harus bisa memanage waktu, apalagi santri juga harus bisa memanage Manage waktu. waktu dengan Memanage kegiatan waktu. yang begitu banyak gitu ya. Betul. Harus benar-benar bisa manajemen waktu Mm-mm. di sini ya. Iya betul. Oke, kita lanjut nih. Dalam seorang pemimpin ya, Iya. apalagi Bu Risma itu seorang kepala sekolah, itu kan di lingkungan SMP sendiri itu kan pasti ada yang baik, ada yang tidak gitu ya. Betul Nah, sekali. kira-kira Mm-mm. dalam menyikapi rekan kerja yang istilahnya ndablek, itu kayak gimana Bu? Rekan kerja yang dablek ini memang pada dasarnya setiap manusia itu memiliki tingkatan rasa tanggung jawab yang berbeda-beda Pak Oh Nardi. iya, Dablek itu mungkin seorang itu memiliki tingkatan tanggung jawab yang masih rendah Masih dan perlu rendah. dimotivasi yang oh Nah, iya. dengan adanya hal itu cara yang caranya Mm-mm. untuk menyikapinya, yang pertama yang akan saya lakukan adalah bertanya secara langsung Pak Nardi. Ngobrol dari hati ke Ngobrol dari hati hati ya. ke hati, Oh kenapa iya. kok bisa seperti ini? Seperti itu. Pekerjaannya kok belum terselesaikan dan bagaimana? Mm-mm. Pasti seseorang itu katakanlah dablek ya, itu Iya. pasti ada alasannya. Oh iya iya. Karena iya. ya saya yakin guru-guru itu punya tanggung jawab yang sangat bagus. Jadi pada dasarnya semuanya itu hanya perlu komunikasi ya Bu Betul. ya. Untuk dalam sebuah lembaga apalagi komunikasi itu penting sekali Betul ya. sekali Pak Nadi, itu Mm-mm. komunikasi sangat penting sekali, karena kalau komunikasi kita tidak baik nanti terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi yang menyebabkan atau merugikan diri kita dan lembaga itu Lembaga sendiri. itu sendiri. Oke. yang akan terjadi. Nah, ini kan sempat ada perbincangan nih Iya. di rekan-rekan SMP terutama. Menurut mereka itu Bu Risma itu galak,
Bagaimana pendapat Bu Risma sendiri? Masa sih Pak saya galak? Jujur saya Uh-uh. tidak merasa galak Pak Nardi. Tidak merasa Tidak galak. merasa galak dengan rekan guru yang lainnya karena Uh-uh. rekan-rekan guru itulah yang menjadi penggerak, yang Mm-mm. menjadi pelaksana segala program-program yang sudah dirancanakan. Oke. Kalau saya galak nanti siapa yang akan menjalankan program kita? Nah, itu. Iya. Berarti lebih tepatnya tegas gitu Tegas ya. ya, saya Oh. memang tegas Mm-mm. dengan guru-guru terkait kewajiban dan Mm-mm. tugas yang harus dilaksanakan itu saya memang tegas. Oh gitu. Jadi nanti coba deh kita tanya itu Coba saja, sama Pak Nardi. rekan-rekan yang di SMP, galak Iya. atau tegas gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kalau disuruh memilih nih Bu ya, lebih memilih jadi guru apa jadi kepala sekolah? Memilih menjadi guru atau kepala sekolah. Menjadi guru saya sudah 7 tahun, Iya. kepala sekolah. Saatnya kepala sekolah gitu saatnya ya. kepala sekolah ini 5 bulan, baru 5 bulan kurang lebih. Yang saya rasakan, pertanyaan dari Pak Nardi ketika disuruh memilih guru atau kepala sekolah, saya memilih menjadi guru. Loh, kan sudah 7 tahun menjadi guru, masa mau jadi guru terus? Karena menjadi guru itu Gimana itu? sesuatu hal yang ada kepuasan batin tersendiri ketika bisa diceritakan itu? berinteraksi dengan anak-anak, Oh iya iya ketika iya. mengetahui perkembangan anak. Coba bisa dilihat Pak Nardi dengan anak yang dulunya mungkin katakanlah belum baik, atas nasihat-nasihat yang kita berikan, treatment-treatment yang kita berikan, Iya. anak berubah menjadi baik. Itu sebuah istilahnya kepuasan batin Oh tersendiri. ya hasilnya dari ada anak-anak itu ya kita ikut bangga, kita ikut Betul. merasakannya. Iya, walaupun sekarang saya menjabat menjadi kepala sekolah, ini ya saya terima dan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Iya, karena memang sudah jadi amanah, jadi Iya. harus totalitas ya. Betul. Seperti yang Bu Risma tadi bilang, totalitas tanpa batas. Totalitas Oke. tanpa batas karena Luar Al-Fusha, biasa. penghitmah Al-Fusha Memang harus memang totalitas. harus totalitas. Di sini kalau nggak totalitas ya nanti akan ketinggalan gitu ya. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Karena yang Heeh. Al-Fusha sendiri itu mengikuti perkembangan zaman. zaman. Betul sekali Bu Risma. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Risma. Oke Pak Adi. Kira-kira ada rencana enggak keluar dari Al-Fusha? Rencana keluar dari Al-Fusha, Masya Allah pertanyaannya Pak Nadi. Untuk saat ini saya belum ada rencana untuk keluar dari Al-Fusha. Memang semua itu ada masanya Pak. Iya. Termasuk keberadaan saya di Al-Fusha. Yang perlu digarisbawahi bahwa Al-Fusha sudah menjadi bagian dari hidup saya. Sudah bagian Sudah dari 7 hidup. tahun saya di Al-Fusha, mengabdikan diri, berkhidmah di Al-Fusha. Al-Fusha sudah menjadi bagian dari saya. Dan jika nantinya saya itu meninggalkan Al-Fusha, ya saya ikuti alur kehidupan itu. Oke, berarti mengikuti alur saja ya, Mengikuti. tidak ada rencana dan memang Iya. saat ini sedang di Al-Fusha ya kita totalitas di Totalitas. Al-Fusha seperti itu. Iya, toh nanti ketika mungkin saya meninggalkan Al-Fusha, saya masih dapat berkhidmah di Al-Fusha dengan cara mungkin yang berbeda. Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan Al-Fusha itu semuanya bernilai hikmah, Pak Nadi. Oke, luar biasa sekali ini ya. Jadi memang Bu Risma sudah 7 tahun di sini dan bertahan sampai saat ini karena hikmahnya Bu Risma kepada Al-Fusha. Betul. Oke Bu Risma, kita Ya, ke Pak Nardi. pertanyaan terakhir coba Bu Risma. Alhamdulillah ini pertanyaan terakhir Pak Nardi. Iya. Sepatah kata untuk orang tua di rumah. Untuk orang tua. Untuk orang tua di Aduh, rumah. kalau berbicara orang tua itu sangat Ini harusnya ada tisu nih biar Boan. harusnya saya sudah bawa Oh Pak sudah Nardi. bawa tisu, oke. Gimana? Monggo. Untuk Bapak Ibu saya, terima kasih atas semua rasa cinta, kehangatan, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus yang telah Engkau berikan kepada saya serta doa-doa yang selalu Engkau panjatkan setiap sujudmu hingga saya menjadi sayang seperti sekarang ini. Saya tidak mampu membalas semua itu yang dilakukan orang tua saya. Semoga nantinya saya dapat membahagiakan orang tua, dapat mengangkat derajat orang tua dengan Amin, ilmu amin. yang saya miliki. Iya. Itu Pak Nardi. Karena memang rasa kasih sayang cinta dari orang tua ke kita itu tak terbatas ya. Iya betul sekali, tak Luar terbatas. biasa. Bisa dikatakan saking tidak terbatasnya itu kita tidak bisa membalas. Pak Membalasnya iya. Namun kita tetap selalu mendoakan kepada Mendoakan orang tua selalu. kita gitu Nardi. ya. Betul. Oke. Setelah tadi kepada orang tua,
Kalau untuk Abah Umi bagaimana? Untuk Abah Umi, nggih. Untuk Abah Umi, terima kasih atas segala pembelajaran, nasihat-nasihatnya, suri tauladan yang diperlihatkan kepada kita, nasihat-nasihat yang secara langsung dan tidak langsung saya mendapatkan. Terima kasih telah membuka pemikiran saya untuk menjadi tenaga pendidik yang maju, Pak Nadi, Yang dan maju. mengikuti perkembangan zaman. Karena Abah Umi pemikirannya betul sangat luar biasa, sangat maju dan Sangat maju mengikuti dari perkembangan kita ya. zaman, Iya, betul. betul sekali. Iya. Karena memang yang kita rasakan seperti itu ya Iya. Bu Risma ya. Pak Nadi sudah merasakan Iya. sendiri ya. Tapi memang kita harus bersyukur sekali iya, kita di harus Al-Fusha bersyukur. kita berkembang menggali potensi-potensi yang tadinya yang mungkin dimiliki atau belum dimiliki. Iya, betul sekali karena di sini banyak belajar sekali tentang arti kehidupan ya, Iya. arti hikmah dan banyak sekali, tidak bisa diungkapkan kata-kata memang. Karena ya inilah Al-Fusha, Inilah Al-Fusha dengan segala tantangan yang segala diberikan. tantangannya. Namun kita tetap harus totalitas. Totalitas tanpa batas. Oke, yang Ya, terakhir ini ya, Bu betul. Risma. Ya. Untuk santri Al-Fusha. Untuk santri Al-Fusha, terima kasih Pak Nardi. Untuk santri-santri Al-Fusha, nikmatilah proses perjuangan kalian dalam menimba ilmu di sekolah maupun di pondok. Gali potensi-potensi yang dimiliki karena di Al-Fusha memberikan fasilitas yang sangat lengkap sekali untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang kalian punya. Tetap semangat, pantang menyerah, insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perjuangan kalian. Yang Amin. terakhir Pak Iya, Nardi, iya, iya. untuk santri-santri bahwasanya menimba ilmu, mencari ilmu itu penting. Ya, Dan yang penting lebih sekali. penting adalah menghiasi ilmu itu dengan akhlakul karimah dan adab yang Adab baik. yang baik. Oke, luar biasa sekali closing dari Bu Risma ya. Terima kasih Pak Nardi. Nah, demikian acara ngobrol santai dengan Bu Risma ya selaku Kepala SMP Al-Fusha Kedung Buni. Kita tutup. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bekerja. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.